ditandai dengan adanya gangguan hubungan dengan realita. Psikosis merupakan gejala serius yang muncul akibat gangguan mental yang serius dan meliputi adanya gangguan halusinasi, delusi, bicara tidak jelas, dan agitasi. Orang yang kondisi ini biasanya tidak menyadari perilakunya. Lanjut, Bun. Lanjut, Bun. Udah, Ya, lanjut. ini udah. Faktor risiko psikosis. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami psikosis. Mulai dari mereka yang memiliki pola tidur yang buruk, gemar mengkonsumsi alkohol, atau menggunakan ganja. Dengan mengalami trauma akibat kehilangan seseorang yang dicintai seperti orang tua atau pasangan. Faktor keturunan dan lingkungan juga berisiko terkena psikosis. Lanjut, Bun. Faktor penyebab psikosis. Faktor penyebab dari psikosis berbeda-beda penyebabnya. Penyebab pastinya seringkali tidak jelas. Psikosis muncul sebagai manifestasi gejala dari penyakit, tetapi dapat juga dipicu melalui obat-obatan penyakit tertentu, terutama obat-obatan terlarang, kekurangan tidur, dan faktor lingkungan juga. Beberapa obat-obatan penyakit pada tubuh yang dapat menyebabkan psikosis, seperti penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, stroke, epilepsi, HIV, sifilisis, dan infeksi pada otak lainnya. Lanjut, Bun. Gejala psikosis. Seseorang dengan psikosis biasanya akan memiliki gejala yang meliputi: 1. Yang dirasakan tanpa adanya rangsangan yang nyata terhadap panca indera. Hal ini meliputi penglihatan, penciuman, taktil ataupun peraba. Sebagai contoh, pengidap merasa melihat sesuatu sosok yang tidak nyata atau mendengar suara yang tidak nyata. Dan delusi. Udah, Bun. Lanjut. Sudah, Bu? Mengalami delusi atau waham. Delusi atau waham adalah sebuah keyakinan yang dipegang oleh pengidap, tetapi kenyataan tersebut adalah salah. Misalnya, seseorang merasa dirinya adalah seorang manusia super yang bisa terbang. Rasa cemas yang berlebihan, penuh dengan curiga, sulit berkonsentrasi, mengalami gangguan mood, cenderung menjadi murung dan menarik diri dari keluarga, lingkungan, dan teman-teman. Tidur terus-menerus dan depresi. Gangguan dalam bicara seperti tidak fokus, berpindah dari topik atau ke topik lain, dan sering tidak nyambung. Memiliki pikiran-pikiran atau ingin memiliki pikiran-pikiran untuk bunuh diri dan melakukan percobaan bunuh diri. Lanjut, Bun. Diagnosa psikosis. Diagnosis dari psikosis ditegakkan melalui status mental. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, seperti tes darah untuk mengetahui apakah gejala pada pengidap disebabkan oleh kecanduan alkohol atau pengguna obat-obatan terlarang. Jika dicurigai gejala psikosis yang muncul diakibatkan suatu kelainan organik yang diidap oleh pengidap, misalnya dengan CT scan atau MR untuk mengetahui kerusakan pada otak. Udah, Bun. Lanjut.
Pengobatan psikosis. Gejala psikosis dapat ditangani dengan pemberian obat-obatan dan terapi kognitif ketika pengidap mengalami serangan psikosis. Seperti sedang mengamuk, biasanya akan diberikan penanganan untuk dengan menginjeksikan obat penenang. Belum selesai tadi ya? Oh, belum ya? Belum. Belum selesai tadi, Bun. Nggak apa-apa, lanjut. Yang mana ini? Yang pengobatan psikosis atasnya. Apa dia? Ya udah, ini nggak apa-apa, Bun, lanjutin aja. Diagnosis psikosis, nah ini. Gejala psikosis dapat ditangani dengan pemberian obat-obatan terapi kognitif ketika pengidap mengalami serangan psikosis. Seperti sedang mengamuk, biasanya akan diberikan penanganan utama dengan menginjeksikan obat penenang. Obat antipsikosis diberikan untuk dikonsumsi dan mengontrol kondisi pengidap untuk mencegah terjadinya serangan selanjutnya. Terapi kognitif dilakukan untuk melatih pola dan cara berpikir pengidap. Cara tersebut di atas dipercaya lebih efektif dibandingkan konsumsi obat semata. Lanjut, Bun. Pencegahan psikosis. Sampai saat ini belum ada pencegahan pasti yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya psikosis. Secara umum, namun beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya menghindari kondisi adalah dengan menghindari alkohol ataupun nafza. Menghindari depresi, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan pergi berlibur, berbicara dengan konselor jika menghadapi kesulitan dalam suatu masalah. Lanjut, Bun. Selesai. Oh, udah selesai. Terima kasih atas waktunya dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen lagi. Yang ini stop dulu ya berarti ya. Stop ya, Bu ya? Ya, ada pertanyaan. Stop share dulu ya. Lalu pindah lagi kemana ya? Sebentar ya, Bu ya. Biar pintar belajar sambil Lagi belajar latihan dulu. Sebentar. Nanti Ini kemana kan ya? berikutnya akan begini terus gitu. Ini kemana nih? Nanti share screen terus cari ke Windows-nya. Materinya disimpan di mana tadi? Iya, sebentar. Coba. Ini mau ganti apa? PDF. Saya bantu, Bu. Boleh? Saya Udah ketemu. Sebentar. Mana sih tadi? Oh, ini dia. Sekarang giliran Ibu Rahmawati dan Pak Anwar ya. Ya, Bu. Pak Anwar yang maju, Bu. Oke. Ya, udah kelihatan belum? Sumi, ditampilkan. Aduh, ini ada kucing lagi. Gimana, udah kelihatan nggak? Hostnya, siapa yang mau share screen?
Udah Belum, kelihatan Bu. belum, Belum Mbak? kelihatan, Bu. Oh, di saya Belum, udah. belum. Oh, kok belum Saya ya? belum ini. Mungkin dibantu punyanya Ibu di-share ke siapa nanti akan dibantu untuk dibantu share-nya gitu. Mungkin karena jaringan Ibu kurang bagus. Jadi Iya, betul. Lama. lama. Bu Titi bisa dibantu, Bu? Sebentar. Bisa, saya harus jadikan co-host, Bu. Nggak ada- Oh, belum ya? Iya. Jadi kan Dari mana agak lamban soalnya. Sebentar. Semua sudah saya jadiin co-host. Sebentar. Bu Titi jadi co-host. Oh, kok di sini nggak ada kelihatan ini ya? Sebentar. Sudah saya kirim ke diskusi stiker 3 itu, Bu. Oke, ya. Tak kirim ke situ lagi. Yang mau presentasi siapa? Pak Anwar. Pak Anwar, Bu. Oh, Pak Anwar. Coba saya pandu Pak Anwar coba. Sudah saya kirim ke grup, Bu. Iya, Materinya. enggak, Pak Anwar kan sudah nyimpen juga. Ya. Coba Mam dibantu. Itu coba klik ini, share screen di sini. Ini belum, nggak taunya belum, Mam. Punya Pak Anwar aja coba sambil belajar. Pak Anwar aja. Oke. Balik ke Oh. Zoom. Ini coba. Jangan WhatsApp, maksudnya ke Zoom. Ini Zoom. Nah, yang gambar screen-nya nggak ada soalnya di sini, jadi nggak bisa screen. Kamu jangan minum es. Suaranya hilang. Nggak bisa. Oh, maksud yang begini nggak kelihatan. Maksud saya begini. Saya screen gitu ya. Halo, apakah ini apa namanya mau dilanjut sama Pak Anwar apa Bu Titi? Ini saya sudah ketemu ininya untuk share screen-nya. Coba ya, saya dulu deh. Jadi WA. Nah ini ya. Ini ya. Betul, Bu. Betul, Bu. Kacamata baca ajaib yang dapat dipakai untuk semua kebutuhan, berapapun ukuran. Biar suara saya tadi kelihatan. Halo, apakah sudah terlihat di saya? Ya, sudah kelihatan.
Bisa dimulai nggih? Silakan Pak, mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya kebagian tugas presentasi yaitu psikoneurosis atau sering disebut juga dengan neurosis. Nanti dengan kami coba memaparkan apa itu neurosis atau psikoneurosis dalam waktu yang mungkin agak singkat. Lanjut Bu Sumi. Oke. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Neurosis. Definisinya, neurosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu neuron, artinya saraf, dan osis artinya penyakit atau gangguan. Neurosis kadang-kadang juga disebut dengan sebutan psikoneurosis, ya sama. Neurosis adalah gangguan jiwa yang penderitanya masih menyadari atas kondisi dirinya yang telah terganggu. Lanjut, Bu. Sudah, Bu. Berdasarkan pendapat mengenai neurosis dari para ahli tersebut dapat didefinisikan pokok-pokok pengertian mengenai neurosis sebagai berikut. Neurosis merupakan gangguan jiwa pada taraf ringan. Neurosis terjadi pada sebagian aspek. Neurosis dapat dikenali gejala-gejala yang menyertainya dengan ciri khas kecemasan. Yang keempat, penderita neurosis masih mampu menyesuaikan diri dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini pas sekali dengan minggu-minggu ini. Alhamdulillah saya kedapatan 2 pasien yang alhamdulillah ciri-cirinya persis seperti ini. Dan alhamdulillah dengan penanganan bisa diselesaikan. Karena ini neurosis ini kalau di dalam dunia ruqyah termasuk penyakit psikis. Kita tahu dalam dunia ruqyah waktu kita belajar dulu penyakit itu ada 4 macam. Yang pertama gangguan jin, yang kedua sihir, yang ketiga ain, dan yang keempat itu neurosis ini. Ini lebih sulit penanganannya dibanding yang ketiga tadi. Lanjut, Bu. Ciri-ciri neurosis. Yang pertama kecemasan, hipersensitif, dia sangat sensitif sekali, mudah tersinggung, tidak bahagia, keinginan yang berlebihan, merasa selalu dalam gangguan, ketegangan, gelisah, selalu merasa kekurangan, ketakutan yang berlebihan, dan kelelahan yang berlebihan. Lanjut, Bu. Ya, sebentar. Sudah? Silakan. Jenis-jenis neurosis cemas. Gejalanya, gejala somatis, sesak nafas, dada tertekan, kepala ringan seperti mengembang, mudah lelah, keringat dingin, dan sebagainya. Gejala psikologis atau kecemasan, ketegangan, panik, depresi, dan seterusnya. Penyebabnya karena faktor-faktor yang menahun, seperti kemarahan yang dipendam. Lanjut, Bu. Ya, sebentar. Nggak bisa jalannya. Sebentar ya. Ya, Bu, ditarik aja, Bu. Ke-6 ya? Iya, 6. Ya. Yang kedua, histeria. Merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan reaksi-reaksi emosional yang tidak terkendali sebagaimana cara untuk mempertahankan diri dari kepekaan terhadap rangsangan emosional. Jenis-jenis histeria minor, reaksi konversi, gejalanya lumpuh, kejang-kejang, mati rasa, buta,
tuli, dan lain-lain. Histeria mayor, reaksinya disosialisasi, gejala amnesia, kepribadian ganda, penyebabnya karena adanya pengalaman traumatis, pengalaman menyakitkan yang kemudian ditekan ke dalam alam tidak sadar. Nah, ini kalau di dunia ruqyah biasanya kalau di ruqyah biasanya menjerit. Ya, jadi kalau sudah bisa digali permasalahannya terus ada hubungan dengan psikis, biasanya menjerit reaksinya dalam ruqyah. Lanjut, Bu. Neurosis fobik merupakan gangguan jiwa dengan gejala utamanya fobia, yaitu rasa takut yang hebat, bersifat irasional terhadap suatu benda atau keadaan. Macam-macam fobia, hematofobia, takut melihat darah, nah, mungkin orang melihat donor darah pingsan, padahal yang didonor tidak masalah, tapi yang melihat pingsan, itu hematofobia. Hidrofobia, takut pada air. Pirofobia, takut pada api. Akrofobia, takut benda di tempat yang tinggi. Penyebabnya karena penderita pernah mengalami ketakutan dan shock hebat berkenaan dengan situasi atau benda tertentu yang disertai perasaan malu dan bersalah. Lanjut, Bu. Yang keempat, neurosis obsesif kompulsif. Istilah obsesi menunjuk pada suatu ide yang mendesak ke dalam pikiran atau menguasai kesadaran, dan istilah kompulsi menunjuk pada dorongan atau impul yang tidak dapat ditahan untuk tidak dilakukan. Meskipun sebenarnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan. Lanjut, Bu Sumi. Neurosis depresif. Definisinya merupakan neurosis dengan gangguan utama pada perasaan dengan ciri-ciri kurang atau tidak bersemangat, rasa harga diri rendah, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Gejala jasmania, ulangi, Bu, tadi. Sebentar ya. Sebentar, cepetan ya. Oke, kepencet. Betul, pencet. Aduh, nggak bisa naik. Sebentar ya. Gitu. Nggak bisa naik, Pak. Yang bawah ditarik aja, yang bawah. Garis hitam itu di bawah, ditarik ke atas. Nah, itu. Tarik atas pelan-pelan. Yang sedikit aja. Yang garisnya, Bu, garisnya. Garis hitam. Nah, itu. Nomor 10 ya. Ini. Nah, ini, Bu. Iya, benar. Gejala jasmania senantiasa lelah, gejala psikologis, sedih, putus asa, cepat lupa, insomnia, anoreksia, ingin mengakhiri hidup, dan sebagainya. Lanjut, Bu. Neurosatania, sudah. Gejala tidak bersemangat, cepat lelah, emosi, labil, kemampuan berpikir menurun, insomnia, kepala pusing, sering dihinggapi bermacam-macam penyakit. Penyebabnya karena terlalu lama menekan perasaan, pertentangan batin, kecemasan. Penyebab berikutnya terhalanginya keinginan-keinginan, sering gagal dalam menghadapi persaingan-persaingan. Lanjut, Bu. Penyebab neurosis, stres mental dan jasmani yang berlebihan, pengalaman emosional yang sangat menyakitkan atau mendalam, ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, jadwal kerja yang sangat padat hingga tidak ada waktu untuk istirahat atau bersantai, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan. Ini penyebab neurosis. Alhamdulillah saya ingin bercerita sedikit. Kemarin saya barusan dapat pasien itu punya pengalaman seperti ini. Jadi penyebabnya ini semua, stres mental dan jasmani yang berlebihan, pengalaman emosional yang sangat menyakitkan atau mendalam, ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, jadwal kerja yang sangat padat. Ternyata setelah diurai tahu masalahnya, bisa
diarahkan pelan-pelan baru bisa normal kembali. Padahal tanda-tanda ini kalau mungkin orang tidak tahu biasanya dihubung-hubungkan dengan gangguan jin. Dikira gila, ada jin yang ikut, padahal penyakit psikis. Kemarin barusan saya dapat pasien dari Jawa Tengah itu sudah 3 tahun. 3 tahun itu tidak mau keluar kamar, hanya menyendiri, bahkan kalau di kamar mandi sampai 1 jam, tidak berani ketemu orang. Nah itu ternyata permasalahannya sepele, sering dibully teman-temannya. Nah, setelah tahu seperti itu, karena orang tuanya juga punya pemahaman ini gangguan jin, akhirnya setelah diruqyah tidak ada reaksi, baru bisa saya simpulkan, oh ini psikis. Nah, setelah tahu ini psikis, saya arahkan untuk membantu di klinik yang tadinya takut dengan orang. Alhamdulillah bisa bersosialisasi, walaupun awalnya hanya nemeni bagian tensi, dan minggu berikutnya sudah berani tensi sendiri, sudah berani ketemu orang. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Lanjut, Bu. Gejala neurosis yang paling menonjol adalah kecemasan yang berlarut-larut dengan intensitas yang cukup kuat. Gejala lain berupa gejala psikis, rasa takut berlebihan, depresi, apatis dengan lingkungan, merasa tidak aman, gangguan percaya diri, merasa tidak mampu, suasana hati yang berubah-ubah, mungkin tersinggung atau marah, kesedihan mendalam, kebingungan, penghindaran, berpikiran negatif, suka menyendiri, dan lain-lain. Lanjut, Bu. (14) Gejala fisik, rasa lemah dan kurang fit, mudah letih, kurang semangat, bermalas-malasan, sesak nafas, dada rasa tertekan, panik, berkeringat dingin, gangguan pencernaan, tidak nafsu makan, tangan gemetar, sering kencing, serta sakit kepala, perut, atau dada. Lanjut, Bu. Pengobatan utama neurosis yaitu dengan psikoterapi. Selain itu, agar lebih berhasil, pengobatan neurosis harus didukung oleh keluarga, teman, pasangan, dan lain-lain. Jadi, kalau memang sudah bisa disimpulkan pasien tersebut adalah mengalami neurosis atau psikis, orang terdekat sangat berperan. Orang yang bisa diajak dia ngomong paling dekat dengan pasien tersebut harus berperan untuk mengeluarkan apa yang selama ini dipendam agar mau bercerita. Lanjut, Bu. Perbedaan neurosis dan psikosis. Nah, ini dengan perbedaan yang saya paparkan dengan yang dipaparkan Bu Aliyah tadi. Yang pertama, perilaku umum. Psikosis gangguan terjadi pada seluruh aspek kepribadian. Tidak ada kontak dengan realitas. Kalau neurosis, gangguan terjadi pada sebagian kepribadian, masih kontak dengan realitas yang masih ada. Jadi kalau neurosis itu menyimpan sesuatu, masih ada hubungannya. Dengan psikosis yang Bu Aliyah paparkan tadi, tidak ada hubungannya dengan, biasanya bingung dicari penyebabnya. Yang kedua, gejala bervariasi, luas dengan waham, berhalusinasi, kedangkalan emosi, dan seterusnya yang terjadi secara terus-menerus. Sedangkan pada neurosis, gejala psikologis dan somatik biasa bervariasi, tetapi bersifat temporer atau ringan. Aspek orientasi pada psikosis, penderita sering mengalami disorientasi waktu, tempat, dan orang-orang. Sedangkan pada neurosis, penderita tidak atau jarang mengalami disorientasi. Pemahaman
pada psikosis penderita tidak memahami bahwa dirinya sakit, ya, sudah tidak sadar. Tapi kalau pada neurosis penderita memahami bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa. Yang kelima, risiko sosial. Pada psikosis, perilaku penderita dapat membahayakan orang lain dan diri sendiri. Yang pada neurosis, penderita memahami bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa. Ulangi, perilaku penderita jarang atau tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri. Yang keenam, penyembuhannya, penderita memerlukan perawatan di rumah sakit. Kesembuhan seperti keadaan semula dan permanen sulit dicapai. Pada neurosis tidak begitu memerlukan perawatan di rumah sakit, kesembuhan seperti semula dan permanen sangat mungkin untuk dicapai. Seperti kasus yang saya alami tadi, bahkan saya juga kebetulan menangani keponakan saya sendiri yang punya kasus seperti ini, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan bisa membantu di klinik. Awalnya dari keluarga yang dipaksa keluarga, karena keluarganya ini dari keluarga yang penghafal Al-Quran, dia ditarget untuk belajar menghafal Al-Quran, tapi anak ini tidak mau dan lebih cenderung ke elektronik, sehingga dia dinyatakan gila. Setelah dititipkan ke saya di Surabaya sini, setelah saya dekati dan bercerita, saya fasilitasi untuk tak dikasih kerjaan setiap hari yang ringan-ringan, sampai akhirnya tiap hari dicari kecenderungannya. Setelah ketemu, saya kuliahkan, alhamdulillah sekarang sudah normal dan sembuh. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti barangkali waktu yang terakhir sesuai yang disepakati tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan lanjut. Ya, ini lagi dipersiapkan, Bu. Bu Titi ya, Bu, yang baca ya. Ya, udah siap ya, Bu? Ibu Titi aja ya. Ya udah. Di sini ramai, Bu. Saya pengen denger Ibu ah. Ya. Ya, Bu Titi aja, Bu Titi. Ini berarti hadir semua ya? Sebentar lagi disiapin. Hadir, Bu. Dosen hadir. Nah, ini udah. Sedikit lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari grup Alma Bu Titi Rianti, Sumiati Asmireja dan Pak Yudi ingin mempresentasikan tentang psikopat dan sosiopat. Ya. Oke, next. Ya, pengertian dari psikopat atau sering disebut dengan psiko adalah gangguan mental yang ditandai dengan kurangnya empati dan kontrol perilaku yang buruk atau impulsif. Sikap ini mengakibatkan penderitanya memiliki perilaku antisosial serta cenderung melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal, termasuk kekerasan, gangguan kepribadian yang dapat ditemukan di semua lapisan masyarakat dan profesi. Jumlah penderita gangguan ini pun ditemukan cukup banyak, diantaranya para tahanan penjara. Menurut para ahli psikologi, psikopat sebenarnya adalah bagian dari gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder (APD). Beberapa ahli menyebutkan psiko dari APD memiliki pengertian yang sama, tetapi sebagian lainnya menilai psikopat merupakan bentuk dari
Kan Ibu? Lanjut, Bu. Bu, suaranya nggak ada. Di mute. Maaf, yang pertama Bu, yang pertama. Oh, pantesan. Ya, Psikopat. silakan. Ya, Pencet ya. sosiopat sama seperti psikopat. Sosiopat juga merupakan gangguan mental yang berada di bawah naungan antisocial personality disorder. Ciri-ciri orang psikopat pun umumnya mirip dengan ciri-ciri orang sosiopat pun umumnya mirip dengan psikopat, seperti berperilaku impulsif, manipulatif, dan cenderung melakukan tindak kriminal tanpa ada rasa bersalah atau penyesalan. Next. Perbedaan antara psikopat dan sosiopat. Meski terlihat sama, sosiopat memiliki beberapa karakter dan penyebab yang berbeda. Para psikolog meyakini sifat psikopat cenderung sudah terbentuk sejak penderitanya dilahirkan atau karena faktor genetik. Sementara itu, sosiopat cenderung terpengaruh seperti pelecehan fisik, pelecehan emosional, pola asuh yang salah, atau trauma pada masa anak-anak lainnya. Meski demikian, faktor lingkungan juga turut berperan pada penderita psikopat. Meski faktor genetik disebut lebih besar. Selain itu, tidak seperti psikopat, seseorang yang sosiopat justru seringkali tidak memikirkan panjang atau keluarga yang normal. Individu dengan sosiopat akan lebih memilih untuk tinggal di rumah dan mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Penderita sosiopat pun terlihat lebih sembrono daripada seorang psikopat saat melakukan tindak kriminal. Mereka cenderung tidak sabar, lebih impulsif, serta minim perencanaan. Terkadang mereka pun menjadi gelisah dan mudah marah, sehingga terkadang mengakibatkan ledakan kekerasan. Kondisi inilah yang meningkatkan kemungkinan sosiopat untuk tertangkap oleh pihak kepolisian saat aksi kriminalnya dilakukan. Next, Bu. Bagaimana seseorang disebut psikopat? Diperlukan serangkaian pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki gangguan perilaku antisosial ini. Berikut ini adalah tahapan pemeriksaan yang dilakukan dokter, penelusuran riwayat kehidupan dan tipe kepribadian seseorang yang dicurigai sebagai psikopat. Evaluasi psikologis untuk memeriksa dengan seksama pikiran, perasaan, pola perilaku, dan riwayat keluarga. Pemeriksaan ini juga termasuk tes psikologi tentang kepribadian dan bagaimana pikiran orang tersebut mengenai keinginan bunuh diri serta menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian pemeriksaan gejala-gejala lain yang terkait dengan gangguan kesehatan mental. Pemeriksaan di atas harus dilakukan karena sehari-hari sifat bisa saja tampil normal, tidak menonjol. Mereka bisa memiliki profesi tetap lain manusia normal. Namun jika Anda melihat atau mencurigai seseorang memiliki tanda yang mengarah ke arah gangguan kepribadian atau psikopat, cobalah untuk membawanya ke dokter atau psikolog agar dapat dilakukan pemeriksaan dan ditangani dengan cara yang tepat. Next. Silakan Bu, lagi. Apakah psikopat itu penyakit mental? Psikopat juga kadang-kadang dikenal sebagai gangguan kepribadian psikopat dan dianggap sebagai penyakit mental. Seperti halnya penyakit mental pada umumnya, tidak ada penyembuhan yang diketahui untuk psikopat dan perawatan psikopat atau psikopat dewasa terbukti tidak efektif.
Namun perawatan psikopat atau disebut juga kepribadian antisosial seringkali tidak disadari keberadaannya. Orang dengan gangguan ini dikenal tidak memiliki hati nurani dan kerap melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dengan mengenal gejala dari ciri-ciri ini, Anda bisa lebih waspada. Psikopat merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan beberapa ciri seperti perilaku antisosial, tidak memiliki empati, dan memiliki temperamen yang sulit diprediksi. Psikopat umumnya sulit dapat atau berpenampilan normal, bahkan cenderung mudah disukai banyak orang. Lanjutnya, Bu. Apa tanda dan gejala psikopat? Karakteristik atau kriteria atau ciri-ciri orang psikopat sering kali dapat dikenali sejak masih anak-anak dan semakin memburuk seiring waktu. Gejalanya pun cenderung memuncak pada usia akhir masa remaja. Penderita kondisi ini mungkin akan lebih terlihat sebagai orang normal pada awalnya dan kerap bergaul di masyarakat, padahal ia memiliki karakter tersembunyi yang berkebalikan. Adapun karakter-karakter ciri khas dari psikopat yang umum yang dimiliki adalah 1. Mempesona dan pintar berbicara, 2. Percaya diri dan memiliki arogansi tinggi, 3. Tak tahan rasa bosan, 4. Senang akan perilaku antisosial yang membahayakan, 5. Kurang rasa penyesalan atau rasa bersalah, 6. Cenderung memiliki gaya hidup parasit, 7. Tidak dapat mengontrol perilaku, 8. Masalah perilaku sejak usia dini, 9. Perilaku seksual yang tidak menentu, 10. Tidak mampu untuk mencintai. Next. Faktor penyebab psikopat. Kondisi otak dilansir dari The Royal Society sebagai penelitian menunjukkan bagian otak yang terlihat dalam pemrosesan emosi, empati, dan pengambilan keputusan menunjukkan penurunan aktivitas pada orang dengan berkarakteristik psikopat. Gangguan fungsi otak ini merusak respon terhadap rangsangan emosional dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, penderitanya kerap membuat keputusan yang buruk dan tidak bisa mengontrol emosi. Kedua, trauma tidak hanya genetik. Trauma masa kecil juga disebut berperan dalam membentuk seseorang menjadi psikopat, seperti pelecehan atau kekerasan pada anak. Selain itu, beberapa gangguan kepribadian pada orang keluarga yang sulit, orang tua yang alkoholisme, perkelahian orang tua, atau anak menjadi saksi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, serta pola asuh yang kurang tepat. Next. Silakan, Bu. Bawahnya. Faktor risiko psikopat didiagnosis memiliki gangguan perilaku anak atau conduct disorder, anggota keluarga dengan gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian lain, atau gangguan kesehatan mental lainnya. Kemudian trauma masa kecil seperti ditelantarkan atau dilecehkan. Kemudian berada di lingkungan keluarga yang tidak stabil, penuh kekerasan atau kesulitan saat masih anak-anak. Ya, next, sudah ya. Oke, sekian, terima kasih. Demikian paparan dari psikopat dan sosiopat dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, mewakili grup kita nomor 3. Silakan dibuka tanya jawab kalau sudah. Silakan saling tanya mau di mana, mau kelompok 3 mau nanya kelompok 1, kelompok 1 mau tanya kelompok 3 dan seterusnya. Tuker-tukeran. Silakan. Boleh saya tanya? Sebelum ditanyain, saya nanya dulu deh. Silakan. Iya. Ya. Ya, Bu. Untuk kelompok Bu Alia tadi tentang psikosis ya. Bu Alia, monitor. Ibu tutup dulu. Saya screen-nya, Bu. Tutup ya. Stop berarti ya? Ya, stop.
Kelompok 2 psikoneurosis atau neurosis, Bu, sama saja. Ya, yang Bu Alia, psikosis. Iya, ini saya tadi lihat ada kata delusi ya, delusi dan halusinasi. Apakah itu juga salah satu faktor dari psikosis? Ya, itu psikosis delusi, Bun. Ya, maksudnya halusinasi, delusi itu apakah hampir sama atau gimana? Delusi sama halusinasi. Mirip. Sama mirip. Jadi kesimpulannya hampir sama ya. saya juga masih belum begitu paham masalah. Masih belajar gitu. Nggak apa-apa kan kita sambil belajar juga. Yang kedua pertanyaan ke Pak Anwar. Tadi Pak monitor. Anwar? Ya. Ulangi, Bu, pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya Oke, monggo. Ini Pak, tadi kan Bapak menyebutkan tentang perbedaan neurosis itu ya Pak. Ya, Bu, itu ya, secara tadi kan dijabarin, saya kurang begitu paham Pak. Boleh dijelaskan lagi ya Pak? Secara atau jelas? Iya, Bu. Yang intinya yang psikosis itu penyebabnya tidak diketahui, Bu. Orang gila tapi susah diketahui penyebabnya. Jelas tadi kan disampaikan Bu Walia, penyebabnya tidak jelas. Tapi kalau neurosis itu masih jelas, Bu. Penyebabnya dari yang saya paparkan tadi bermacam-macam. Ini kasus seperti dia punya tertekan karena dibully teman-temannya sehingga dia pelariannya ke main HP di kamar sehingga sampai 3 tahun dia tidak keluar kamar, padahal hanya sepele karena dibully teman-temannya, dia berhadapan dengan orang malu. Itu masih bisa dicari penyebabnya. Makanya dalam tadi saya singgung tentang kalau di dunia ruqyah itu diure, Bu. Diure penyebabnya, nanti baru di orang terdekat harus berperan untuk mendekati sehingga dia bisa bercerita, nanti baru bisa dibimbing untuk kembali normal kembali. Tapi kalau ini yang awal tadi tidak diketahui penyebabnya. Bisa dipahami, Bu? Berarti sebenarnya gini, kalau untuk psikoneurosis itu masih gejala ringan ya. Kalau psikosis mungkin sedang gitu. Ya, tadi kan jabarkan Bu Walia tadi penyebabnya sudah beda, Bu. Penyebabnya bisa mungkin awalnya dulu dia konsumsi alkohol dan sebagainya itu. Kalau yang neurosis itu kan penyebab karena nyimpan masalah berat istilahnya. Tapi dia tidak berani menceritakan sehingga jadi masalah lainnya. Ya, kalau psikosis itu kan tadi ada schizofren gitu kan. Kemudian ada delusi dan halusinasi. Kalau saya melihat itu mungkin perbedaannya dari psikoneurosis itu ringan, kemudian psikosis sedang, mungkin psikopat lebih ini lagi gitu. Hanya ini saja. Bisa seperti itu, Bu. Yang psikosis tadi yang berat itu, Bu, paling berat. Kalau yang saya paparkan tadi itu ringan karena bisa diketahui penyebabnya. Dan kalau orang tidak tahu penyebabnya, kadang dia menghubung-hubungkan dengan karena tanda tanya tadi mirip juga gangguan jin, sehingga seolah-olah dia gangguan jin, padahal harus dilihat dari awal mula dari penyakitnya ini, awalnya dari mana. Jadi kalau yang saya paparkan tadi masih bisa ditangani, Bu, masih karena penyebabnya ketahuan. Tapi kalau psikosis tadi itu yang berat.
Kemudian Bapak menyebutkan psikoterapi. Nah, itu maksudnya boleh saya tahu nggak Pak, apa itu psikoterapinya untuk kasus psikoneresis ini, Pak? Nah, psikoterapinya itu kalau kan ada terapi psikoterapi itu. Tapi kalau misalnya orang itu paham, bisa pernah mengenal tentang ruqyah, ya itu tadi Bu, diurai penyakitnya Bu. Di permasalahannya di mana nanti kita pisahkan. Seperti yang kasus saya alami kemarin, ya tekniknya seperti contoh yang ini Bu, alhamdulillah yang barusan pasien saya yang terakhir kemarin itu dia 3 tahun tidak keluar kamar, tidak mau ketemu orang. Tapi kalau bapaknya melihat, dia pasti pegang HP sambil di tempat tidur, sehingga bapaknya ini mengira anaknya gila gitu. Terus dibawa ke rumah sehingga minta diruqyah. Nah, setelah saya ruqyah ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Nah, ini berarti psikis. Yang di bahasa sini namanya psikoneurosis tadi. Neurosis tadi atau psikoneurosis. Nah, sehingga saya tanya-tanya anak ini permasalahannya awal. Ternyata hanya dibully teman-temannya, akhirnya pelarian seperti itu. Memang tanda-tanda ini mirip gangguan jin, Bu. Jadi seolah-olah gangguan jin, tapi kita tahu, oh ini psikis. Ya, tadi sempat saya singgung, kalau dalam dunia ruqyah itu ada sihir, ada ain, ada psikis. Ya, ini psikis ini yang paling berat. Dan kalau sudah ketemu penyebabnya, ya itu tadi, dipisahkan antara dia kemarin sempat saya, karena dia tidak berani ketemu orang, akhirnya tak suruh dampingi anak yang bekerja di bagian tensi. Dia hanya mencatat tensi 120/80. Awalnya seminggu, dalam minggu ini saya arahkan untuk hanya sekedar menulis. Terus minggu berikutnya saya kasih tugas dia gantian mentensi. Yang biasanya tensi dia gantian mencatat. Alhamdulillah sudah mulai berani bersosialis dengan orang. Yang ketiga saya arahkan untuk dia menerima tamu. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ke Jawa Tengah. Kemarin bahkan keluarganya sudah menyampaikan, biasanya kalau ada acara rame-rame, ada mantenan itu tidak mau diajak, sekarang malah mengajak datang ke sana. Alhamdulillah itu sudah kembali normal. Intinya diarahkan biar dia bisa cerita tentang ke orang terdekat tadi. Makanya yang paling berperan itu orang terdekatnya. Bisa diterima, Bu? Ya, berarti intinya Bapak hanya melakukan terapi ini aja, ruqyah aja dengan pendekatan psikologis saja gitu. Pendekatan psikologis. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ibu close share screen aja, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya. Di close. Udah. Udah selesai. Masih ada pertanyaan lagi kah? Baik, kalau tidak ada, saya sedikit share screen. Jadi sebenarnya materinya banyak. Saya sampai jam berapa ya ini? Waktu saya sampai jam berapa? Mau tanya. Oh, ada yang mau tanya, silakan. Mau tanya kemana nih? Ke Ibu. Oh, ke saya. Ini Bu, saya mau tanya, kalau kan ada yang orang yang takut darah tuh. Takut darah kan katanya kecil ya suaranya ya? Suaranya kurang jelas ya? Iya, kurang jelas, Bu. Gimana dong? Coba saya buka ya. Sudah jelas belum, Bu? Oh iya. Nah, jadi kan ada yang orang takut darah. Takut darah itu kan karena takut darah yang tadi tuh. Itu kan biasanya kalau tadi diterangin itu kan karena trauma ya, ada trauma. Tapi kalau misalnya tidak ada trauma, tapi memang dia nggak tahu kalau dia takut darahnya, terus tiba-tiba dia lihat darah, dia pusing gitu. Itu gimana tuh Bu ya? Itu termasuknya di mana?
apakah memang sebelumnya ada trauma, tapi sebelumnya memang tidak ada trauma karena kan udah ditanya-tanya terus kan, udah digali, pokoknya udah digali bagaimana dia bisa sampai kayak gitu, tapi dia nggak tahu karena dia juga tiba-tiba baru tahu gitu. Ya memang beberapa kondisi fobia itu tidak pernah terdeteksi, ya. Beberapa kondisi penyebab fobia itu tidak selalu bisa terdeteksi. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang justru terjadi pada waktu dia sebelum usia 5 tahun. Jadi pada dasarnya begini, manusia itu mempunyai kemampuan mengingat, ya, itu di atas usia 5 tahun. Ingatan manusia itu bisa terdeteksi di atas usia 5 tahun. Mungkin Ibu Solihah ya bisa ingat kejadian di atas 5 tahun, tapi di bawah 5 tahun kita pasti banyak tidak ingat. Nah, itu ya. Jadi kejadian-kejadian ini kemungkinan terekam pada sistem bawah sadar yang terdeteksi di bawah usia 5 tahun. Nah, untuk itu penanganan kasus-kasus fobia itu perlu ditanggulangi dan penanganan psikologis, ya. Penanganan psikologis, kalau mau Anda datang ke psikolog, biasanya saya menggunakan beberapa teknik terapi, ya. Bisa menggunakan teknik terapi alam bawah sadar, bisa juga terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang biasa saya lakukan, ya, untuk kasus-kasus neurosis, ya. Jadi yang seperti Pak Anwar sampaikan tadi itu sudah depresi, kalau bukan neurosis lagi, karena ada tingkatan yang lebih tinggi daripada neurosis, yaitu depresi. Nah, kalau sudah depresi ini berarti sudah ada sistem neurotransmitter yang sudah terganggu, ya. Artinya peningkatan kadar dopamin di dalam otak, ya. Kadar dopamin di dalam otak itu bisa menyebabkan individu mengalami delusi atau halusinasi, ya. Nah, bila datang ke dokter, ke psikiatri, ya, biasanya dokter memberikan resep obat untuk menyeimbangkan sistem neurotransmitternya dulu, ya. Nah, kalau terkait kembali dengan fobia darah, ya, itu harus datang didiagnosa dulu, ya, didiagnosa dulu penyebabnya, ya, dicari diagnosa, kemudian dideteksi penyebab kenapa individu itu sampai mengalami fobia darah. Itu bisa dilakukan deteksi melalui psikolog, ya. Jadi nanti kami akan bisa memberikan penjelasan kenapa kira-kira penyebab individu mengalami fobia darah tadi, gitu ya. Jadi memang tidak bisa langsung saja terlihat hanya dari pembicaraan dia bahwa dia merasa tidak mengalami. Oh, bukan begitu. Ya, jadi terapi psikologi memang salah satunya adalah dengan teknik menyampaikan komunikasi. Komunikasi itu adalah satu teknik terapi, ya. Komunikasi yang bisa menyebabkan perubahan perilaku. Ya, komunikasi banyak, tapi komunikasi yang tidak menyebabkan perubahan perilaku itu bukan terapi. Nah, di dalam psikologi ada teknik yang bisa menyebabkan perubahan perilaku melalui teknik komunikasi. Ada komunikasi khusus, ya. Komunikasi khusus, tekniknya ada, ya. Sehingga orang yang tadinya punya kecemasan, neurosis tadi, lambat laun mengalami perubahan-perubahan untuk bisa berpikir lebih rasional. Berpikir lebih rasional itu yang ingin didapatkan, ya. Bukan positif saja. Orang berpikir positif tapi tidak rasional, salah, ya. Nah, misalnya ya di depan kita ada macan gitu ya. Anda berpikir positif, oh nggak apa-apa, salah itu, ya, itu nggak rasional. Ngapain kita berpikir positif di depan kita ada macan, mau kita peluk tuh macan gitu ya, kan nggak bisa begitu, ya. Yang betul adalah bagaimana kita menggunakan cara berpikir rasional. Positif boleh, tapi kalau nggak rasional itu salah. Positif yang rasional itu yang betul. Jadi kita mengarahkan pasien kita dengan prosedur psikologis, akhirnya dia bisa menemukan cara berpikir, ya, cara berpikir yang positif dan rasional itu. Begitu. Dengan hipnoterapi kira-kira bisa nggak ya, Bu? Bisa, tapi tidak selalu, ya, tidak selalu hipnoterapi bisa menjamin, karena kalau itu traumanya dalam, ya, kita kalau saya sih
cenderung menggunakan teknik CBT ya, menggunakan CBT dulu ya, karena rasionalnya harus ditemukan dulu ya, rasionalnya diketemukan dulu. Karena kalau pakai hipnoterapi ya hanya sekedar nanti bisa muncul lagi kalau tetap rasionalnya tidak berjalan dengan baik, tetap bisa muncul lagi gitu. Meskipun kita sudah masukin suges-suges tapi tetap itu nggak bisa. Bukan itu yang dimaksud. Jadi kita masukkan sugesti, tapi individu belum bisa berpikir rasional, nggak bisa, gitu loh ya. Jadi memang tidak cukup satu teknik, dua teknik saja. Gitu. Nah, beda lah ya neurosis dengan psikosis. Kalau psikosis itu individu mengalami, kalau neurosis individu belum terganggu kepribadiannya, ya. Belum terganggu kepribadiannya. Dia masih bisa berkomunikasi, masih bisa lancar bicara, masih bisa belajar, masih bisa bekerja. Tapi kalau orang sudah mengalami psikosis, berarti seluruh sistem kepribadiannya sudah mengalami perubahan. Ya. Individu bisa tidak lagi bisa berpikir normal seperti orang-orang yang lain. Antara pikiran, perasaan, dan perilakunya jalan masing-masing. Itu yang terjadi pada orang psikosis. Baik. Makasih banyak. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ini waktunya kebetulan sudah hampir habis ya, Bu. Ya, nanya Bu, satu lagi. Sumiati. Saya Bu Titi. Ini kan tadi ada 3 tahapan ya Bu, psikoneurosis, psikosis, dan psikopat. Ya. Dari ketiga itu, saya rasa itu mungkin adalah salah satu tahapan ya Bu. Bukan tahapan. Dari penyakit itu, mulai dari yang itu bukan tahapan. Bukan tahapan, Bu. Memang ada yang mengatakan nanti bisa berubah menjadi ini, bisa berubah, belum tentu, ya. Kalau penanganannya baik, orang itu bisa tidak mungkin sampai ke sana gitu ya. Jadi psikoneurosis itu adalah kondisi yang bisa terjadi pada semua orang normal. Ya, kita misalnya tidak bisa tidur, kita mengalami kecemasan, itu psikoneurosis, karena kecemasan itu adalah salah satu dari pembahasan dalam psikoneurosis, ya. Nah, jadi memang kecemasan macam-macam, bahkan ada yang obsesi kompulsi, pasien saya obsesi kompulsi ya, dia mencuci tangan sampai menghabiskan 350 ml sabun dalam 1 hari. Nah, ini harus ditangani dengan CBT, dengan hipnosis, dengan teknik, berbagai macam teknik yang saya berikan. Ya, itu harus penanganan. Minum obat juga, ya, karena dia mengalami masalah dalam ketidakseimbangan serotonin. Ya, serotonin itu bagian dalam otaknya yang menyebabkan dia selalu impulsif, ya, terus-menerus berpikir itu. Tanganku kotor, apalagi pandemi itu. Jadi memang berbeda antara psikoneurosis, psikosis, psikopat, ya. Nah, psikopat itu antisosial, ya. Jadi dia tidak bisa, penyebabnya kira-kira sama, tapi dopaminnya beda, ya. Ininya sistem otaknya beda, ya. Sistem kimia otaknya yang berbeda, yang menyebabkan diagnosanya beda, gitu ya. Neurosis sendiri, psikosis sendiri, psikopat sendiri, itu tidak sama. Nah, sistem otaknya. Nah. Begitu, Bu. Boleh saya tanya sedikit, Bu, sebelum ditutup? Ini saya kan punya ponakan dari jauh lah, maksudnya dari ya ada hubungan anak tiri. Udah dewasa. Jadi dia ini, dia traumanya berlebih. Jadi dia suka. Dia tahu traumanya tapinya? Ya? Dia tahu nggak traumanya apa? Dia tahu. Dia masih ingat traumanya. Tapi dia merasa tidak ada ini. Jadi gini, Pak. Dia selalu berulang-ulang kalau dia mohon maaf nih, selalu kepengen, karena kan dia traumanya sangat berat menurut saya gitu ya. Dia itu mohon maaf ya, pernah dijual sama uaknya, lalu mau dibunuh, lalu jalan dari kota ke Bekasi, terus di situ mungkin pingsan ya. Nah, dari situ karena ketakutan trauma mau dibunuh itu, terus nah dia pingsan. Setelah pingsan itu dia selalu ada bayang-bayang ini, ada bayang-bayang ular apa gitu kan. Nah, suatu tempat itu dia jatuh. Nah, setelah kejatuh tuh ditolongin seseorang tuh sepeda motor. Nah, saat ditolongin itu, nah dari situ
cuman sekali saja, sekali ditolongin, bagi dia pahlawan dia menurut dia. Jadi dia bayangannya mau kemana, mau kejar, kepengen nikahnya sama yang menolong itu. Nah, untuk mengobati orang ini bagaimana ya? Apakah ini termasuk ke sifat mana, Bu? Menurut Ibu dokter? Maksudnya sifat yang seperti Gitu, ini? iya. Itu sudah masuk depresi belum sih, Bu? Kalau Iya, kayak gitu? sudah hampir depresi. Sudah ya? Itu depresi, Bu. Sudah ke dokter, ke psikiatri, Bu? Belum? Belum. Oh, usia berapa, Bu? Udah dewasa, Bu, 33. Oh, 30. Allah. Ya. Kadang Iya, saya kasihan. karena memang kebetulan dia itu sedang memuncaknya hasrat libidonya, ya, sedang tinggi hasrat libidonya. Kemudian juga kondisi depresinya sehingga rasional thinkingnya tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berpikir rasional. Kemudian kalau saran saya itu traumatiknya dihapus dulu itu, ya. Tapi minum obat dulu. Setelah minum obat, datang ke psikolog klinis ya yang bisa menangani kasus traumatis. Saya nggak tahu ya di yang lain yang menguasai apakah sama gitu ya. Nanti datang ke psikolog klinis biasanya kalau saya sih saya hapus ya. Saya hapus traumatisnya itu karena ada teknik menghapus trauma ya. Mendelete traumatis, mendelete kenangan-kenangan buruknya itu. Tapi asalkan dia bisa bekerja sama, bisa berdialog lah dengan saya gitu ya. Saya bantu untuk bisa menghapus trauma-trauma di otak. Sudah pernah saya coba gitu ya, berkomunikasi sudah bisa mampu. Cuma nanti dia balik lagi seperti itu, bagaimana ya? Susah sekali ya. Dia masih ingat kan traumanya berarti belum terhapus. Gitu ya. Yang penting tuh menghapus trauma. Saya waktu itu punya pasien bipolar ya, saya menghapus traumanya. Sampai pada akhirnya saya tanya, kan dia datang ke saya itu yang keberapa kali ya, saya lupa tuh. Saya yang lupa gitu. Saya bilang sama dia, minggu lalu saya menghapus traumamu yang mana ya? Dia bingung. Trauma saya apa ya, Bu? Saya justru udah lupa, Bu, sama trauma-trauma saya. Ya sudah, karena saya hapus tadi. Jadi kan yang saya hapus itu berhasil berarti ya. Sampai saya bangkitkan lagi, saya tanya yang mana yang saya hapus, dia justru lupa traumanya apa. Nah, ini sekarang anaknya sudah bekerja. Ya, anaknya tuh sudah diterima bekerja. Padahal tadinya itu mengalami bipolar afektif loh ya. Nah, pentingnya penghapusan trauma itu. Jadi harus ini berarti apa namanya, saudara saya ini jauh ya, maksudnya saudara tiri lah, orang jauh, maksudnya masih ya walaupun begitu tetap kita anggap saudara. Nah, itu termasuk depresi, traumatis atau depresi berat ya? Lumayan itu. Untuk pengobatannya kira-kira berapa tahun, Bu? Ini sih sudah ada banyak perubahan ya, tadinya nggak mau sholat gitu. Oh ya, sudah ada perubahan ya. Udah ada. Ya, saya nggak bisa pastikan ya. Penelitian-penelitian yang saya sudah cek itu bisa berulang memang. Jadi kalau terapi ke saya per 3 bulan ya, 3 bulan, kemudian jeda ya, kita lihat perubahan selama 2 bulan, kemudian 3 bulan kemudian terapi lagi. Itu harus ada rutinitas ya, selama akhirnya kita lepas. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu dosen. Iya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, satu Nanti lagi saya boleh share materi aja ya, Bu. Sambil dibaca sendiri, sambil dibaca sendiri, isinya tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan tadi. Ya, gimana Bu Titi? Nah, ini tadi berkaitan dengan bully ya, dibully itu Bu, dibully ya. Tadi kan ada hubungannya dengan psikoneurosis ya. Ya. Kebetulan saya juga punya anak sama ya. Jadi anak saya itu kayak kalau mau bergaul sama teman-temannya itu kayak yang nggak mau gitu teman-teman menerima dia. Terus dia tuh dulu waktu SMP itu pernah dibully sama orang kan. Jadi dia tuh pas kuliah dia ini marah. Usia berapa? Ya? Anaknya perempuan atau usia 17 tahun, Bu. 17-18 tahun lah. Iya. Jadi ketika dia baru masuk kuliah, dia ini teriak sama saya, "Mama, kenapa semua orang tidak bisa menerima saya?" gitu. Saya bilang, "Ya udah kamu sabar aja karena anak saya kan pendiam ya, Bu ya." Itu kan ya artinya penurut gitu. Nah, gitu terus di situ saya berpikir apalagi kan sekarang jauh ya sama saya gitu karena dia di luar kota, saya di sini gitu kan. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Cara
Jadi berarti dia masih ada pengaruh Artinya bahwa, bullyingnya ya, kuat yang walaupun dalam sehari-harinya ya. Iya, betul. Ada betul. belum pernah ada di Iya, terapi betul. ya, Bu? Nah, itu paling saya waktu itu pernah hipnoterapi tapi nggak maksimal karena anak sendiri ya, jadi Terapi nggak bisa kurang maksimal, ini. Bu. Gitu. Makanya itu kejadian-kejadiannya itu yang harus dihapus dulu, ya. Kejadian-kejadian itu yang harus dihapus dulu. Jadi nanti baru terakhir pakai terapi memaafkan, ya. Terakhir pakai terapi memaafkan. Maafkan ya, Bu. Terapi itu Kebetulan tidak terlalu membantu. Bu, nanti kita diajarin nggak Bu cara untuk hapus memori? Oh, enggak. Itu hanya psikolog. Itu hanya psikolog. Itu beda. Baiklah. Itu apa, Bu? Metode Dari apa EFT itu, Bu? ya, Bu? Apa? Oh, ya. Metode EFT bukan, Bu? Oh, bukan EFT, bukan. 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 Boleh dong, Bu, bagi. kita. Iya dong, Bu. Baik, ini waktunya kebetulan sudah habis ya. Kita nanti sambung lagi pada pertemuan yang lain. Barangkali masih ada waktu ya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Setelah ini nanti saya share lewat Bu Sumiati ya materi saya yang komplit ya tentang yang terkait dengan kasus-kasus psikologi dengan teori-teori tentang abnormalitas ya gangguan mental. Baik, saya rasa cukup. Ya, Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dosen, sebelum Bu dosen pamit, untuk teman-teman kita semua aktifkan kameranya untuk Silakan disilakan. on cam Bapak Ibu. Ya, sebentar. Silakan Bu Pak Yudi, Bu Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 1, 2, 5 ya. Pak Yudi? Iya. Halo Pak Yudi. Ini Marta Dinata itu belum bisa muncul tuh. Nah, baik. Baru kelihatan. 1, 2, 3. Ya, Bu. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih semuanya teman-teman. Bu Titi terima kasih sudah mewakili saya dan Pak Yudi membaca. Sama-sama, Bu. Bu Titi. Ya. Kita Zoom. Ayo. Ya boleh. Nanti habis ini, Bu. Live dulu ya. Bu Titi. Bu Titi. Ya. Bu Titi. Ya Pak. Gimana Pak? Itu yang dikirim ke saya kemarin transfernya ke itu ya? Yang mana Pak? Yang acara itu loh, Sabtu Minggu. Oh iya. Kita live dulu ya karena ini direkam. Oke, live dulu. Dapri Pak.